Bab 4221, Saat Dunia Datang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dalam waktu sebulan, Yesuan telah mengubur satu set lengkap 20 tabung dan 20 tingkat cairan, yang pada dasarnya mewakili masa depannya, dan akan menghasilkan 100 bawahan abadi, yang benar-benar signifikan. Bahkan kultivasi kekuatannya sendiri, setelah 100 jubah cair penuh, berhasil menerobos lagi, dan sekarang Yesuan adalah monster kedua dari yang abadi. Jika aktivasi darah konjak dalam tubuh, kekuatan magis konjak akan diperluas ke perubahan ke-6, dan kekuatan tempurnya akan mencapai kesempurnaan abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaraknya memiliki kekuatan abadi raja, hanya celah tingkat pertama. Terobosan langkah kecil ini, Yesuan tidak terburu-buru untuk segera memulai. Terobosan baru-baru ini terlalu sering, dia perlu mengkonsolidasikan suasana hati. Jadi, lain kali, Yesuan memutuskan untuk menggunakan formula dan tingkat kedua. Bagaimanapun, itu mungkin akan segera digunakan, tetapi sekarang jangan bicara tentang pemurnian, bahkan resep bau dan tingkat 22 belum disimpulkan, yang agak tidak masuk akal. Rumus larutan kultur gen lebih sulit disimpulkan setelahnya, dan kesulitan ini ditingkatkan. Masih ada daerah aliran sungai antara cairan kelas 20 dan cairan kelas 20. Meskipun perumusan setiap level larutan kultur gen akan menjadi semakin sulit sebelum cairan kelas 20, kesulitannya dapat ditoleransi. Namun, mulai dari cairan kelas 21, kesulitan merumuskan rumus semakin meningkat setiap saat. Itu hampir mengerikan. Sebelum cairan 20 level pertama, Yesuan tidak butuh waktu terlalu lama, dengan pengetahuan sosialnya yang kuat tentang keabadian, ditambah dengan kekuatan komputasi yang kuat dari sistem menelan tubuh, bersama dengan derivasi, hanya beberapa hari untuk menyimpulkannya. Tapi sekarang cairan ke-20 dan kedua telah didorong, dan sudah sebulan penuh, tetapi masih belum ada petunjuk. Namun, semakin demikian, semakin Yesuan tidak percaya pada kejahatan, seluruh pikirannya telah terbenam, sepenuhnya mendesak dewa-dewa keabadian yang kuat, ditambah dengan kekuatan komputasi yang kuat dari sistem yang melahap tubuh, membuat kemajuan sepanjang waktu. Saya telah memasuki situasi di mana saya telah melupakan kedua hal itu. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 10 bulan berlalu. Menghitung 2 bulan sebelumnya, sudah hampir setahun, hanya beberapa hari. Formula sempurna dari cairan ke-22, Yesuan telah menyimpulkan 4 bulan lalu, dan butuh waktu 6 bulan, yaitu setengah tahun. Hanya formula cairan ke-22, butuh waktu lama untuk mendorongnya, yang membuat Yesuan merasa terkejut. Tidak diragukan lagi, cairan kelas 12 berikutnya akan lebih sulit untuk didorong, yang membuat Yesuan tiba-tiba memiliki rasa urgensi yang kuat. Karena alasan ini, 4 bulan lalu, setelah berhasil mendapatkan formula sempurna dari cairan 22, dia tidak berhenti di sini, memukul besi panas, dan meluncurkan formula cairan 23 berikutnya. Saat ini, formulasi cairan kelas 23 telah diperpanjang selama 4 bulan. Meskipun belum sepenuhnya diturunkan, itu sudah setidaknya setengah jalan. Pada saat ini, periode istirahat yang dijadwalkan sebelumnya akan segera berakhir. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya berhenti mendorong untuk sementara, dan dia berencana untuk menindaklanjutinya segera setelah dia menarik waktu luangnya. Adapun beberapa hari terakhir, Yesuan bermaksud menggunakannya untuk menerobos. Saat ini, dia hanya membutuhkan terobosan pesanan kecil. Begitu dia memasuki perubahan ke-6 dari sihir Yuan Bian Sensen. Ini juga merupakan daerah aliran sungai dan sangat penting. Setelah terobosan ini, babak baru deforestasi skala besar yang komprehensif akan diluncurkan lagi. Datanglah ke dunia surga dan bumi yang rusak dan kosong ini, sekarang sudah lebih dari setahun, dan hari ketika dunia yang luas akan datang, adalah mungkin untuk datang kapan saja. Rasa urgensi hati Yesuan telah menjadi semakin kuat. Dia harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatan dirinya sendiri dan bawahannya. Pada saat ini, setelah hampir 1 tahun retret, Sang Zixing, yang awalnya sepi, ribuan mil jauhnya, kini menjadi ramai lagi. 1 tahun retret, puluhan suku Sang Zixing dan ribuan desa kecil di ribuan desa terlantar dari puluhan juta relik kuno telah meningkat pesat. Melihat sekeliling, Qiankun sebesar anjing, dan domain utama bintang penuh dengan orang. Bahkan para penguasa dunia memiliki lebih dari 100, dan yang terkuat di alam semesta, kali ini,
ada lebih dari 20 posisi ternyata. Namun, puluhan eksentrik kosmik yang telah memperoleh kekuatan alam semesta setahun yang lalu masih dalam retret dan belum keluar. Butuh beberapa hari untuk muncul. Melihat semua ini, Ye Xuan benar-benar lega. Ketika dia meninggalkan Sang Zixing, dia bahkan tidak tinggal di dekat puluhan ribu mil, tetapi pergi ke puluhan juta mil jauhnya. Tanah berbintang yang punah. Dia bermaksud membuat terobosan di area ini, dan dia jauh darinya. Dia khawatir terobosannya terlalu besar. Jika terjadi terobosan, tekanan tingkat ketiga keabadian akan menyebar, yang akan memengaruhi kebangkitan Sang Zixing. Dan beberapa penyintas yang berada di tengah-tengah terobosan tidak baik. Panggil, begitu sosok itu bersinar, sosok Ye Xuan jatuh di bintang terlantar di tanah terlarang. Dia secara acak menemukan sebuah gunung dan duduk berlutut. Kemudian dia melambaikan tangan dan mengeluarkan beberapa tetes. Sejumlah besar sumber daya kultivasi, termasuk sumber dari semua sumber jahat, dan 100 meter kubik daging dan darah tingkat atas emas ungu. Setelah menelan langsung ke perut, dia menutup matanya dan membuat terobosan. Pada saat yang sama, Sang Zixing hanya sekitar 1 juta mil jauhnya dari tirai cahaya dunia gelap, sama seperti Ye Xuan yang jauh dari Sang Zixing dan menghindari terobosan dalam larangan berbintang di mana puluhan juta mil jauhnya dari arah lain. Armada besar bintang dan udara juga menerobos tirai cahaya suram ini, dari dunia gelap di balik tirai cahaya, terus-menerus dan meledak ke tempat ini. Armada kapal ini adalah 3 pesawat ruang angkasa bintang utama di dunia untuk memasuki berbagai armada nasional yang terletak di dunia kuno alam semesta kedua. Tentu saja, pada saat ini, melalui tirai cahaya redup, tidak semua bintang Shangzi di daerah ini, dan beberapa armada, pergi ke arah lain di dunia gelap, tidak datang ke sini. Kecuali untuk beberapa armada yang menganggur dari aliansi yang tersebar dan pasukan kecil, secara umum, semua armada yang datang ke sini terutama terdiri dari alam semesta kedua, 10 kelompok etnis teratas, dan keluarga kura-kura. Armada dari 9 kelompok etnis lainnya tiba. Selain itu, aliansi 10.000 alam semesta pertama juga membentuk armada, yang juga berada di arah ini. Setelah perjalanan antar bintang yang panjang selama setahun, kini telah memasuki medan bintang Shangzi. Alam semesta kedua dari 9 kelompok utama, armada masing-masing kelompok etnis, memiliki skala puluhan ribu kapal perang. Bersama-sama, jumlah kapal perang adalah ratusan juta. Armada aliansi alam semesta pertama, jumlah kapal perang sekitar 20 juta. Adapun jumlah total kapal perang pasukan kecil lainnya, aliansi yang tersebar dan armada kecil lainnya, bersama-sama, telah melampaui 10 juta. Meskipun jumlah total kapal perang yang telah tiba di masa lalu lebih dari 100 juta kapal perang, tirai cahaya redup yang menghalangi dunia gelap sangat luas. Oleh karena itu hanya setengah hari kecil, lebih dari 300 juta kapal perang dari berbagai ras, telah melewati tirai cahaya, semua anggota medan bintang Shangzi. Di luar medan bintang, lebih dari 100 juta kapal perang tidak berkumpul bersama, tetapi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Bagian depan adalah kekuatan utama, jumlah kapal perang lebih dari 100 juta, dan samar-samar dibagi menjadi 9 legiun kecil. Itu adalah kelompok kosmik kedua dari alam semesta kedua dan armada yang lebih lemah yang berafiliasi masing-masing. Ada kelompok kecil di sisi kiri dan kanan. Di satu sisi, itu adalah armada aliansi alam semesta pertama, dan jumlahnya sekitar 20 juta. Di sisi lain, itu adalah pasukan lain-lain yang terdiri dari pasukan kecil dan banyak aliansi yang tersebar. Jumlah kapal perang hanya lebih dari 10 juta. Setelah 3 kubu, 2 kubu di belakang jelas tidak terlihat oleh pengikut, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, tetapi faktanya adalah fakta. Sepertinya armada 3 kubu saat ini menerobos tirai cahaya redup ini dari dunia gelap, dan turun di medan bintang Shangzi. 2 kubu yang lebih lemah dengan kapal perang yang terlalu sedikit hanya bisa menonton di belakang dan pergi ke depan. Langsung ke Sang Zixing, itu adalah ratusan juta kapal perang dari 9 alam semesta kedua. Faktanya, jika jumlah 2 kapal perang ini yang tidak diikuti terlalu kecil, kekuatan keseluruhannya jauh lebih sedikit daripada 2 kubu dari 2 kubu, dan ada beberapa monster abadi yang duduk di kota, jumlah kapal perang di depan lebih dari 100 juta. Jumlah alam semesta kedua dari 9 kelompok etnis utama, saya khawatir saya sudah kehilangan akal, akan terus mengikuti 2 armada yang lebih lemah, ditelan. Di antara kedua kubu dengan kekuatan keseluruhan yang lemah, ada lebih dari selusin monster abadi.
Di depan pasukan lebih dari 100 juta kapal perang dari alam semesta kedua jumlah monster abadi hanya lebih dari 30. Jika Anda berbalik dan ingin menelan kedua kubu di belakang, Anda pasti akan memaksa kedua kubu yang lebih lemah untuk bergabung bersama. Pada saat itu, kedua belah pihak akan memiliki lebih dari 30 monster abadi. Tingkat kekuatan tempur teratas datar, keseimbangan pertempuran, pada dasarnya tidak mungkin ada pembuangan yang terlalu jelas. Karena alasan inilah pertikaian antara ketiga kubu tidak pernah muncul. Dalam perjalanan berbintang yang panjang dan sepi yang berlangsung selama setahun di dunia yang gelap itu, pertikaian semacam ini tidak muncul, jadi sekarang, ia telah memasuki alam semesta baru yang hampa, dan ada banyak kehidupan di depan, mewakili munculnya kepentingan asing. Pertikaian semacam ini secara alami lebih kecil kemungkinannya terjadi. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan keseluruhan tingkat kapal perang antara ketiga kubu terlalu besar, bahkan jika ujung tombak itu bulat, kesepakatan diam-diam tentang kepentingan langit bintang yang aneh ini jelas akan menjadi alam semesta kedua yang memimpin. Koalisi kelompok etnis besar memakan daging, dan alam semesta pertama yang lebih lemah dari alam semesta, di belakang armada aliansi dengan para pihak, diikuti oleh sub untuk memakan tulang. Meskipun situasi ini penuh kebencian, situasinya sangat tidak dapat dikenali dan hanya dapat dikenali. Sama seperti saat ini, setelah kedatangan pertama langit berbintang kosmik ini, ditentukan bahwa ada bintang kehidupan dengan kehidupan yang kuat di depan, dan dua armada yang lebih lemah mengikuti yang tak terlihat telah mencapai konsensus. Yang pertama ini, mereka tidak akan campur tangan. Diserahkan ke depan alam semesta kedua dari 9 kelompok etnis utama di tentara. Ini adalah ketidakberdayaan dan pernyataan yang diketahui semua orang dengan baik, dan satu sama lain gagal dan menerima. Di depan, jumlah total kapal perang melebihi 100 juta, dan alam semesta kedua dari 9 kelompok etnis utama dibagi menjadi 9 korps kecil. 9 resimen tentara kecil ini, selain klan Dewa Kosmik kedua, King Peng, Singa Perang, Sui Perak, Barbar, Elang Emas, Cailu, Serigala Serakah dan Roh Pohon, Del. 9 kelompok teratas dalam 10 besar dipimpin oleh masing-masing legiun kecil, masing-masing dengan armada kelompok etnis yang lebih lemah yang juga berasal dari alam semesta kedua, tetapi tidak termasuk di antara 10 besar, sebagai pengikut. Pada dasarnya, 9 legiun kecil, masing-masing dengan armada lebih dari 10 juta, berjumlah antara 11 juta dan 12 juta. Sedangkan untuk makhluk abadi yang aneh, masing-masing dari 9 korps kecil memiliki 3 hingga 4. Saat ini, ada 3 hingga 4 monster tua abadi di kapal induk tengah dari masing-masing dari 9 legiun kecil, dan konferensi video sedang berlangsung. Objek diskusi rapat adalah Sang Zixing, yang kurang dari 10 juta mil di depan. Rapat itu singkat dan berakhir dalam waktu kurang dari 10 menit. Karena tidak ada yang perlu dibahas sama sekali, lebih dari 30 makhluk abadi yang aneh dari alam semesta kedua dari 9 korps kecil telah dengan suara bulat mencapai konsensus, dan segera mengambil bintang kehidupan di depan mereka dengan kecepatan kilat. Namun, karena kedatangan pertama, saya masih belum terbiasa dengan langit berbintang yang aneh ini. Untuk memasuki zona kedalaman dan memetik lebih banyak sumber daya, mereka jelas membutuhkan bimbingan. Oleh karena itu, meskipun arahan utama pertemuan tidak perlu dikatakan, itu harus diserahkan, tetapi dalam cara penyerahan, semua grotes abadi memiliki pendapatnya sendiri. Beberapa menganjurkan pembantaian menyeluruh, mengambil sumber daya, dan melanjutkan, bergegas ke bintang kehidupan berikutnya. Dalam beberapa kasus, ia menganjurkan perekrutan utama, dan menganggap makhluk seperti kehidupan dari kehidupan ini sebagai jembatan untuk memahami langit berbintang yang aneh ini, dan menyerapnya, menjadikannya panduan untuk penaklukan berikutnya. Dengan cara ini, Anda dapat menaklukkan kekosongan yang aneh dan luas ini dengan lebih cepat. Hasil akhir dari pemungutan suara adalah bahwa kesalahan abadi yang mengklaim untuk menyerah melebihi 60%. Masalah ini akan diselesaikan dan tidak ada keberatan. Sebagai klan dewa paling kuat dari 9 kelompok etnis utama, kali ini pasukan koalisi memasuki pertempuran pertama di medan bintang yang aneh ini, mereka secara alami melakukan bagian mereka. Klan dewa telah mencapai 4 groteske abadi, termasuk bahkan naga berahang 3 yang telah secara diam-diam memilih Yesuan. Pada saat ini, keempat makhluk aneh abadi ini telah berkumpul di ruang kendali utama kapal induk utama dari puluhan ribu kapal perang milik orang-orang Yi yang berdarah dingin. Melalui layar stereo holografik di depan mereka,
kita dapat melihat Sang Zixing, yang hanya berjarak 1 juta mil. Selain itu, dewa-dewa yang kuat dari keempat makhluk aneh abadi, seperti Dragon Claw Dragonfly, telah diperpanjang, dan seluruh Sang Zixing telah tersapu melalui jarak 1 juta mil. Hasil dari penyapuan para dewa membuat mereka agak tertarik. Sepertinya seluruh planet ini penuh dengan beberapa orang kuno, dan jumlahnya cukup banyak. Cukup mengesankan, dan ada puluhan juta raksasa. Sayangnya, kultivasinya terlalu buruk, dan yang terkuat sebenarnya adalah keagungan tingkat 9 alam semesta. Meskipun ada lusinan dari mereka, dalam waktu dekat, jelas mustahil untuk menerobos. Oh, bahkan tidak ada keabadian. Orang tua itu benar-benar tidak mampu untuk tertarik. Tidak perlu bertarung. Perekrutan langsung adalah. Kalimat terakhir adalah kata-kata yang diucapkan oleh naga berahang 3. Setelah kata-kata itu, melihat 3 suku lainnya sebagai eksistensi yang paling kuat tidak ada keberatan. Dia bahkan berteriak kepada puluhan juta penyintas kuno di seluruh Sang Zixing. Semut-semut di bintang ini mendengarkan, kalian telah ditangkap. Ketika lebih dari 100 juta kapal perang turun ke medan bintang Sangzi melewati tirai cahaya redup, dari dunia gelap di sisi lain tirai cahaya, ketika mereka menyerbu medan bintang Sangzi, para penyintas kuno Sang Zixing, saya menemukannya dalam sekejap. Tepat ketika armada besar dari ketiga kam ini berbaris menuju Sang Zixing dari tepi tirai cahaya redup lebih dari 10 juta mil jauhnya, lebih dari 30 suku teratas yang mundur sudah berada di suku mereka. Orang kuat itu bangun dan keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tetapi mereka segera menemukan bahwa tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali, dan jumlah kapal perang lebih dari 100 juta. Jelas, armada yang kuat dari dunia yang sama, yaitu 3 bintang utama di dunia, dengan cepat mendekati tanah. Dalam menghadapi situasi ini, baru saja keluar dari bea cukai, dan diperbaiki dengan kekuatan 9 tingkatan dari 9 takhta utama alam semesta, lebih dari 30 eksekutif tingkat tinggi, kepanikan awal. Tetapi dengan sangat cepat, ketika 4 monster tua abadi dari kalajengking dewa meluncurkan pengetahuan mereka dan menyapu seluruh wilayah Sang Zixing tanpa ampun, mereka tiba-tiba tidak panik, dan hampir semuanya pulih di antara beberapa periode minat yang singkat tenang. Keempat dewa penyapu ini tahu bahwa hanya ada keabadian. Dalam hal ini, apalagi itu. Berbicara tentang itu, mereka lebih dari 30 orang, dan sekarang mereka setengah langkah abadi. Saya benar-benar ingin menguraikannya. Tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan pihak lain dan kekuatan pihak lain. Bukankah itu beberapa langkah kecil? Dalam setahun terakhir, mereka telah pensiun. Mereka memiliki lebih dari 30 orang. Yang mana yang belum menembus beberapa langkah kecil. Dengan cara ini, keempat orang yang meneriakkan Sang Zixing dengan kesucian para dewa dan menyapu bersih dengan tidak bermoral, tetapi hanya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk memperbaiki celah itu. Beri mereka waktu 1 tahun, mereka harus mengejar ketertinggalan. Selama 1 tahun lagi, Anda benar-benar harus meninggalkan orang lain di belakang Anda. Dengan pikiran seperti itu, bagaimana mungkin hati saya masih merasa takut dan takut? Terlebih lagi, masih ada seorang guru yang kuat dan berkuasa di belakang Sang Zixing, belum lagi 4 makhluk aneh abadi, bahkan jika mereka berputar 10 kali, 40 makhluk aneh abadi berkerumun pada saat yang sama, dan mereka jelas bukan saingan. Setengah hari yang lalu, Tuan masih di sini, dan tampaknya menyimpulkan apa yang tersisa di kehampaan di arah lain. Meskipun saya tidak tahu harus pergi kemana, jelas bahwa saya hanya pergi sebentar, mungkin saya akan kembali ke kepala saya dan saya akan kembali. Ketika pikiran-pikiran itu melayang dari laut, lebih dari 30 eksekutif suku itu benar-benar bertekad. Sebenarnya, bukan hanya mereka. Puluhan juta suku terlantar di seluruh Sang Zixing, puluhan juta relik kuno di ribuan pondok, semuanya ada dalam pikiran mereka. Bagaimanapun, kekuatan Yesuan telah lama mengakar dalam hati orang-orang. Hanya dalam beberapa hari, dia menerobos 6 area terlarang berbintang, semua binatang buas abadi, semuanya terbunuh, semua ini, memberi mereka kesan, terlalu dalam. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi pasukan kapal perang yang kuat ini, puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing dengan cepat menjadi tenang setelah kepanikan singkat awal, dan mereka berencana untuk pergi ke pertemuan lagi. Mengapa Anda melakukannya? Mungkin Anda akan segera kembali, dan dia harus menghadapinya, dan mereka tidak peduli. Karena alasan ini, ketika naga berahang 3 mengucapkan rasa superioritas yang tak ada habisnya, bahkan suara kata-kata kesedihan dan kesedihan terdengar,
ketika seluruh Sang Zixing tersebar, puluhan juta orang di berbagai desa di atmosfer menjadi kuat. Setelah sekilas pandang, mereka semua tiba-tiba menyeringai. Tawanan, apakah kamu bercanda? Komandan armada yang kuat ini terlalu lucu, yang disebut tawanan ini. Bukankah seharusnya miliknya sendiri? Diperkirakan memang demikian. Temperamen Tuan tidak baik. Ketika dia tidak ada, dia benar-benar mendapatkan armada dan ingin menangkap puluhan juta pangeran di akun itu. Yang lebih sombong lagi adalah pemimpin yang selalu abadi. Tidak ada yang diperbaiki. Beberapa orang abadi biasa mengambil bendera besar untuk menonjol dan sombong secara sewenang-wenang, 5 orang dan 6 orang, masalah ini. Tuan tidak tahan. Pikirkan seperti ini, wajah Sang Zixing pada puluhan juta orang kuat yang selamat, semuanya tiba-tiba menunjukkan senyum sombong, suasana gembira, yang tumbuh dengan cepat di atmosfer seluruh bintang, dan menyebar dan membuat. Semua ini tidak luput dari kesedihan keempat kalajengking dewa, seperti naga bercabang 3, dan mereka tercermin dengan jelas dan tak tertandingi dalam pikiran mereka. Sebenarnya, bukan hanya 4 dari mereka yang menangkap adegan ini. Saat ini, ada lebih dari 60 makhluk abadi yang aneh, dan sejumlah besar monster kosmik, penguasa, dan domain di 3 kubu yang telah berhenti di alam semesta ribuan mil jauhnya. Para makhluk utama yang aneh dan penguasa bintang, hampir semuanya telah mulai menyadari pengetahuan, atau cahaya, atau menyelinap ke adegan di atmosfer Sang Zixing. Oleh karena itu, hampir banyak orang yang melihat orang-orang kuat dunia dalam adegan ini. Dan adegan yang ditangkap oleh para dewa yang menyapu benar-benar terlalu aneh. Dalam menghadapi pasukan kapal perang yang kuat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada pihak lain, dapat dikatakan tidak proporsional, sama sekali tidak ada bandingannya. Kelompok penyintas kuno ini, sebenarnya masih punya suasana hati untuk tertawa. Dan tidak ada beberapa orang yang tertawa, di seluruh bintang di pedalaman, tanpa kecuali, semua tertawa. Adegan yang begitu aneh, langsung membuat semua orang tercengang dan membuka mulut mereka, bertanggung jawab atas 4 monster abadi berdarah dari pertempuran ini, dan bahkan sedikit khawatir tentang seluruh bintang kehidupan di depan para dewa, itu dengan hati-hati diserbu di dalam dan di luar. Bahkan bintang-bintang terbengkalai lainnya di sekitar bintang itu begitu, untuk mencegah kehadiran yang terlalu kuat dari berjongkok di bintang-bintang terbengkalai ini dan diabaikan. Tetapi hasil akhirnya tidak ada yang tidak biasa. Di antara bintang-bintang kehidupan dengan puluhan juta penyintas kuno di depan, keberadaan yang paling kuat memang lebih dari 30 orang sempurna tingkat 9 di alam semesta, dan lebih dari 30 setengah langkah abadi ini, jelas milik bintang 10 ini inti dari beberapa kekuatan tingkat atas, hasil dari penyapuan para dewa, telah ditunjukkan dengan jelas. Hasil ini membuat makhluk abadi yang aneh dari 4 kalajengking dewa, seperti capung berahan 3, benar-benar lega. Pada saat yang sama, hatiku tiba-tiba lega, dan bahkan ada lebih banyak kemarahan. Tiba-tiba melayang pada saat ini. Sebagai makhluk abadi yang aneh, mereka hampir takut oleh sekelompok penyintas kuno yang memiliki masalah yang jelas di otak mereka. Jika mereka pingsan, mereka akan memalukan. Bahkan jika itu tidak menyebar, itu jelas tidak nyaman di hatiku, dan aku bosan di dadaku. Satu pemikiran tentang ini, naga berahan 3 segera mengangkat matanya, dan sekali lagi melewati suara para dewa, menutupi seluruh Sang Zixing. Pada saat berikutnya, suara dewa yang dengan jelas menunjukkan arti rasa malu, tiba-tiba terdengar di atmosfer Sang Zixing, dan masuk ke telinga semua orang kuat yang baik hati. Kalian berdua kelompok kalajengking, apa yang akan kalian lakukan sampai mati? Beri kalian waktu 3 menit, pasukan teratas dari semua pasukan utama akan segera datang dan turun, jika tidak, dewa akan terbunuh. Dengan Sang Zixing puluhan juta mil jauhnya dari langit berbintang, Yesuan memilih untuk menggunakan bintang-bintang yang terbengkalai untuk menutup terobosan. Hei, petik 2, oh lala, pada saat ini, Yesuan memejamkan matanya ke puncak-puncak raksasa bintang yang terbengkalai ini. Itu adalah retret kecil dari latihannya. Itu, menelan beberapa tetes sumber jahat di perut, dan ratusan meter kubik daging dan darah emas ungu dan sumber daya kultivasi lainnya, setelah berubah menjadi energi panas yang agung, sekarang telah mengaduk di tubuhnya, berlari ke lusinan hari Minggu besar. Selama periode ini, tubuh Yesuan telah membunyikan suara rantai. Rantai tubuh manusia yang tak terlihat, setelah menelan sumber daya kultivasi ini, muncul di tubuhnya, tak terlihat. Selama itu menerobosnya, merobek rantai belenggu ini dan memperbaiki kekuatan Yesuan,
itu akan sekali lagi mendapatkan terobosan langkah kecil. Jangan, namun, setelah kultivasi dewanya dipromosikan ke dunia abadi, masih ada banyak rantai tubuh manusia yang tersisa di dalam tubuh, tetapi masing-masing sudah menjadi ulat, jauh dari disegel sebelum keabadian. Yang muncul begitu mudah patah dan terkoyak, utuh. Selama ini, Ye Xuan selalu menderita rasa sakit yang luar biasa dari dagingnya. Energi tubuh yang ganas, seperti sungai, membakar setiap inci daging dan tulangnya hampir setiap saat. Jika dia telah datang jauh-jauh, bahkan penyiksaan tidak manusiawi semacam ini telah lama terbiasa dengannya. Kali ini, jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda sangat mungkin untuk menerobos. Selama setengah hari, suara belenggu di tubuh Ye Xuan tidak berhenti sejenak, yang juga mewakili rasa sakit yang dideritanya, dan tidak ada waktu untuk beristirahat, tetapi saat ini jelas akan segera berakhir. Terobosan ini akan segera berakhir. Petik 2, teriak, petik 2, oh, suara samar dari beberapa suara yang tidak dapat diketahui, terdengar pelan pada saat ini. Tubuh Ye Xuan, yang selalu pingsan, telah meledak menjadi cahaya yang tak berujung. Ini, untuk sesaat, dia memiliki permukaan 180.000 pori-pori, yang semuanya bersinar dari keberuntungan yang tertegun, harta karun itu bersinar, tidak bisa melihat langsung. Keagungan, seperti sungai yang perkasa, seperti magma, dan energi yang telah bergulir di anggota tubuhnya akhirnya benar-benar habis. Dan, suara rantai belenggu yang terus-menerus ada di tubuhnya selama setengah hari, pada saat ini, juga benar-benar beristirahat dan benar-benar menghilang. Daun, Xuan Yuan membuka matanya dan jauh di dasar. Setelah terobosan pertama, itu bukan jenis kegembiraan dan kegembiraan, tetapi sentuhan pingsan dengan niat kelelahan yang jelas. Kali ini, waktu yang dibutuhkannya benar-benar terlalu lama, dan selama periode ini, ia menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang waktu, sulit untuk mengatakannya. Untungnya, semuanya sudah berakhir saat ini. Dengan datangnya terobosan, pikiran Ye Xuan akhirnya membunyikan suara sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam. Kuno lubang, alam saat ini, segel urutan ketiga yang abadi. Petik 2, hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, segel urutan ketiga yang abadi. Sebelum ini, alam dewanya adalah dimensi kedua keabadian. Setelah garis keturunan konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 diprovokasi, kekuatannya bangkit kembali dan langsung naik ke tahap ketiga keabadian. Jika itu untuk menampilkan konjak dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan ke-6, dan itu akan dapat mencapai kekuatan mengerikan dari urutan ke-9 yang abadi dalam sekejap. Dan, sekarang, dengan revisi Dewa Ye Xuan dalam keadaan biasa, dia harus menerobos, dan dia dipromosikan ke tahap ketiga keabadian, yang merupakan puncak dari tahap awal. Begitu dia mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, dia memasuki tempat ke-6 dari perubahan konjak. Kekuatan puncak akan dapat mencapai tahap pertama kerajaan kekaisaran, secara langsung melintasi wilayah yang besar, dan akhirnya dapat merasakan kekuatan agung Raja Kekaisaran terlebih dahulu. Raja dari raja itu abadi, meskipun hanya diaktifkan dalam tubuh darah konjak, dan kekuatan magis konjak diubah, dan diperoleh dalam keadaan perubahan ke-6. Memegang sepasang tinju dengan erat, Ye Xuan menghancurkan tamparan di wajah kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, gairah di dadanya seperti desahan lega, dan dia mendongak dan berteriak, tapi bagaimanapun, ini adalah aku kekuatan dari kepemilikan tertentu. Pada saat berikutnya, Ye Xuan secara langsung mengaktifkan darah konjak Taiko di dalam tubuh setelah raungan kepalanya. Hei, kemarahan juga menyebar, kekuatan tubuh Ye Xuan langsung mengalir deras seperti sungai yang bergelombang, bergulir dalam fisik yang perkasa, sesaat, seperti balon yang mengembang, dengan cepat membengkak. 1. Konjak Taiko berlengan 3 dan berlengan 6 muncul di kehampaan, dan 3 tubuh nyata dari daging dan darah, tulang pipi, dan kabut hitam sangat menakjubkan. Tubuh mencapai ketinggian 10 kaki, 3 kepala dan 6 lengan, dan atmosfer di dalam tubuh itu ganas. Petik 2, raungan. Petik 2, konjak berubah 9 kali, perubahan pertama. Juga, sebuah raungan, bentuk tubuh konjak kuno langsung meroket, dan dengan demikian tinggi 10 kaki sebelumnya, mencapai tinggi 100 kaki saat ini. Setelah itu, adegan serupa muncul beberapa kali berturut-turut. Raungan. Petik 2, konjak berubah 9 kali, perubahan keempat.
Suara gemuruh kelima keluar, tipe kalajengking dari kalajengking berkepala 3 dan berlengan 6 dari Konjak Taiko, setelah memasuki perubahan keempat, melonjak hingga 100.000 kaki. Petik 2. Raungan. Konjak berubah, perubahan kelima. Itu adalah suara gemuruh, bentuk Konjak Taiko masih meroket 10 kali lipat, mencapai raksasa sejuta kaki, dan ini berhenti. Pada saat ini, atmosfer perbaikan dalam tubuh telah mencapai akhir dari urutan ke-9. Lengkap. Namun, ini masih belum berakhir, Yesuan telah lama ingin merasakan kekuatan abadi Raja, sihir. Perubahan ke-6 sangat penting. Raungan. Konjak berubah 9 kali, perubahan ke-6. Bantingan terakhir, yang asli telah mencapai 1 juta kaki, bentuknya seperti Konjak Taiko seperti bintang kecil, dan seketika tubuh telah meroket 10 kali, mencapai kengerian puluhan ribu kaki. Jenis tubuh ini benar-benar sebanding dengan bintang kecil rata-rata. Perbaikan yang telah tersebar di dalam tubuh tiba-tiba telah menembus penghalang-penghalang di ranah alam, dan telah sepenuhnya mencapai puncak level saat ini yang dapat dicapai. Petik 2. Apakah ini kekuatan abadi Raja? Perasaan, terpengaruh oleh kengerian tubuh terhadap kekuatan agung yang tak terlukiskan, Yesuan menundukkan kepalanya, dan kalajengking itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Dia melihat raksasanya sendiri, dan dibandingkan dengan bintang-bintang di kakinya, mereka terlalu kecil. Tipe teror, bergumam, berbisik. Sekarang, Master Bintang merasa bahwa sebuah pukulan dapat menghancurkan sepotong kecil kehampaan, bukan kehampaan sederhana, tetapi sepenuhnya pemakaman. Raungan, hati itu bergerak, kalajengking raksasa dari tubuh raksasa itu begitu sombong, dengkuran dari tenggorokan, badai berbintang terbentuk dalam sekejap, dan bintang yang ditinggalkan di depannya seperti lapuk, formasi batuannya cepat. Lapisan tanah terkelupas, dan akhirnya asap beterbangan setelah memastikan bintang kehidupan di depan, tidak ada yang namanya jongkok besar dalam kegelapan, dan di bawah rasa malu naga berahan 3, suara dewa kedua terdengar. Kali ini, dia hanya memberi pihak lain 3 menit. Dalam 3 menit, jika anggota inti tingkat tinggi dari kekuatan utama di bintang kehidupan ini tidak bergegas keluar dari atmosfer bintang, mereka datang ke langit di depan mereka sendiri. Kemudian, mengingat hasil pemungutan suara lebih dari 30 eksentrik abadi dari pasukan koalisi 9 keluarga, mustahil baginya untuk secara serius membunuh semua penyintas kuno bintang kehidupan ini, tetapi puluhan elit tingkat tinggi di alam semesta tingkat ke-9 yang terkunci dalam sapuan alam semesta sebelumnya benar-benar tak terhentikan. Sebagai seorang pria keabadian, dia telah dituet 2 kali, dan yang kedua kalinya dia bahkan menunjukkan bahwa puluhan setengah langkah di bintang kehidupan di depannya telah turun ke tanah, tetapi mereka sebenarnya berani mengabaikan. Jadi, jika Anda tidak membunuhnya, mengapa itu begitu efektif? 3 menit waktu, hampir bergoyang. Hasil akhirnya adalah bahwa naga berahang 3 hampir berada di tempat, bahkan hampir 70 monster abadi yang mengamati dengan saksama situasi internal bintang kehidupan di depan 3 kubu, dan sejumlah besar monster kosmik. Tuan-tuan tanah dan tuan pemilik domain, Del. Pada saat ini, raut wajah juga mengungkapkan banyak ketidakbahagiaan dan kemarahan. Para dermawan pribumi di bintang kehidupan di depan terlalu sulit diatur, atau tidak tahu bagaimana hidup dan mati, mungkin tampak lebih tepat. 3. Dalam 3 menit setelah suara suci kedua dari cakar, puluhan juta penduduk asli di atmosfer seluruh bintang dengan jelas mendengar suara peringatan, yang penuh dengan peringatan, tetapi mereka masih hancur total satu persatu. Apa yang Anda lakukan atau tidak? Kadang-kadang, beberapa orang melihat ke atmosfer di atas kepala mereka, dan wajah mereka semua adalah jenis tampilan konyol. Raungan, sialan, penduduk asli di bintang ini, apakah mereka semua benar-benar 2 orang bodoh? Orang tua yang putus asa. Untuk adegan yang memalukan ini, bahkan jika capung berahang 3 ingin memperkuat wajahnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggeram, kata-katanya mengungkapkan rasa marah yang kuat. Sebuah keanehan yang kuat dan abadi, sebenarnya oleh sekelompok orang pribumi yang memiliki masalah dengan otak mereka, hampir mencekik darah lama. Aku terlalu sial. Kupikir pertempuran ini adalah hal yang mengangkat wajah. Aku tidak menyangka bahwa perang belum dimulai, dan wajahku hampir hilang, ini. Pada saat ini, hatinya hampir menyesal, benjolan. Pada kelompok 2 orang bodoh seperti itu, jangan katakan bahwa itu adalah dia, bahkan jika tidak ada gunanya menyegel yang abadi, itu pasti marah setengah mati, dari. Ini masih tahun yang buruk, dan saya telah mengalami hal yang tidak menguntungkan ini. Dengan
Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan kemarahan hati naga berahan tiga semakin flamboyan. Suara gemuruh di mulut masih belum selesai, dan sosok itu sudah berada di bawah kekuasaan, dari pusat. Orang-orang berdarah di kaki. Benteng andalan itu bergegas masuk ke seorang pria, dengan kemarahan langit, menuju kehidupan sejuta mil jauhnya dari kehidupan, menyembur pergi. Dia memutuskan bahwa kali ini dia memasuki atmosfer bintang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, sehingga dia tidak akan tergoda oleh kedua orang idiot itu, sehingga banyak orang kuat di belakangnya dapat melihat lelucon. Setelah masuk, langsung ditembak, dan semua hampir 100 monster alam semesta di bintang kehidupan ini dapat dibunuh dalam satu gerakan. Karena itu harus dapat mencapai efek yang Anda inginkan. Meskipun penduduk asli kelompok itu memiliki masalah di otak mereka dan tidak dapat memahami bahasa manusia, mereka harus tetap dapat memahami fakta-fakta sialan di depan mereka. Untuk menghadapi penduduk asli yang bodoh dan bodoh ini, Anda harus menggunakan cara yang paling langsung ini, cara yang paling ganas. Petik 2. Panggil. 100.000. Jarak ribuan mil, untuk capung berahan 3 dengan perbaikan keabadian tingkat ke-6. Tidak jauh dari seberapa jauh, di antara beberapa napas, sosoknya telah berubah menjadi pita, menyembur berkedip keluar atmosfer bintang kehidupan di depan. Hanya, jika Anda perlu masuk, Anda akan dapat masuk ke bagian dalam bintang dan membunuh Anda. Pada saat ini, para dewa lama di Sang Zixing ada di sana, dan hati orang-orang yang khawatir tidak puas. Orang-orang tingkat tinggi yang tidak khawatir tentang hal itu secara tidak sadar merujuk ke mata orang buta. Buat alam semesta yang kuat, para dewa mereka telah melewati atmosfer, dan mereka telah mengamati dengan saksama situasi di luar Sang Zixing. Meskipun dikatakan bahwa semua orang yakin bahwa Tuhan dapat kembali kapan saja, tetapi pada saat ini, armada besar ini yang telah datang dari invasi, setelah 2 peringatan dari bisikan para dewa, kini telah berada di bawah kengerian yang mengerikan abadi. Saya bergegas keluar dari kapal perang dan berlari ke atmosfer Sang Zixing. Pada saat berikutnya, pihak lain hanya perlu berjalan melalui atmosfer bintang dan memasuki bagian dalam bintang. Sesi ketika pembunuhan berdarah harus datang untuk pertama kalinya. Monster tua abadi ini jelas tidak marah saat ini, sekarang kemarahan datang, tidak membunuh, apakah Anda masih bisa mengobrol? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan suku-suku berpangkat tinggi Sang Zixing, yang prihatin dengan situasi di luar atmosfer, tiba-tiba khawatir tentang hal itu. Meskipun mengatakan bahwa keanehan abadi yang menipu ini harus disalahkan oleh Tuhan setelahnya, saya khawatir tidak ada yang berakhir, tetapi sebelum Tuhan kembali, jika orang ini benar-benar membiarkan orang itu melangkah ke Sang Zixing, darah mengalir ke sungai, orang-orang dicekik jelas tidak bisa dihindari. Pada saat ini, lusinan perbaikan abadi setengah langkah dari inti suku utama Sang Zixing, semuanya telah menghancurkan dinginnya Mang, tanpa kesepakatan apapun, semua orang secara tidak sadar akan bergegas keluar dari atmosfer, akankah pihak lain mencegat? Meskipun dikatakan bahwa akan ada pertempuran berdarah, tetapi untuk kelangsungan hidup suku-suku, mereka tidak punya pilihan. Terlebih lagi, jika Anda memilih untuk menjadi kura-kura, maka begitu Tuhan kembali, mereka tidak dapat lepas dari hukuman. Petik 2. Raungan. Hampir pada saat yang sama, dalam puluhan ribu langkah di puluhan ribu dunia, setengah langkah abadi akan bergegas keluar dari atmosfer, dari ujung ruang kosong di ujung kanan Sang Zixing, tiba-tiba tidak ada tanda-tanda ada kegilaan yang mengerikan di tanah. Itu hanya kegilaan, mungkin puluhan juta mil jauhnya dari kehampaan, tetapi pada saat ini, seluruh langit berbintang yang polos sedikit menggigil. Sang Zixing di kaki seperti badai yang ditiup oleh langit berbintang yang tak terlihat. Seluruh tempat bergetar dalam kehampaan, beberapa kali. Capung berahan 3 yang positif mengangkangi atmosfer Sang Zixing bahkan lebih ganas pada saat ini. Setelah membanting tiba-tiba, secara tidak sadar mengikuti ujung kehampaan di ujung kanan dan melihat ke masa lalu. Di mulut, ada lebih banyak seruan, seperti refleksi bersyarat, berseru, napas ini, Raja Abadi. Ya Tuhan, petik 2, tamparan besar, impulsif, ini spesial, adalah kesalahpahaman. Tanpa menunggu kata-katanya jatuh, udara virtual di paling kanan, sosok mengerikan setinggi 10 juta kaki, tidak ada peringatan, diam-diam muncul. Tubuh Wang Chuanli yang agung membuat Ye Xuan sangat bersemangat. Setelah kesombongan rambutnya, kegembiraan dalam kendali dadanya kira-kira katarsis, dan hatinya menjadi tenang.
Di bawah, kesadaran menyebarkan kengerian kerajaan-kerajaan, dan dengan cepat menyapu alam semesta dari alam semesta miliaran mil. Ye Xuan segera mengetahui semua yang terjadi di sekitar Sang Zixing, yang berjarak puluhan juta mil. Petik 2. Apakah akhirnya di sini, pasukan terdepan sebenarnya adalah koalisi dari 9 kelompok utama alam semesta kedua, jadi. Di bawah kilatan cahaya orang-orang baik, bentuk tubuh gerakan Ye Xuan telah menghilang. Dan, hari ini, dia tidak hanya mengaktifkan darah konjak kuno di dalam tubuh, tetapi juga mengubah darah konjak menjadi perubahan ke-6. Kekuatan yang mengerikan, puluhan juta mil, hanya goyangan, itu telah berlalu. Namun, mengingat itu tidak cocok untuk mengungkap identitas aslinya, Ye Xuan telah menggoyangkan tubuh konjak berlengan 3, berlengan 6 di tubuh kalajengking dan tubuh kabut hitam, hanya menyisakan daging dan darah. Tubuh, tetapi juga membuat beberapa perubahan kecil, menunjukkan penampilan bentuknya, itu seperti langit berbintang. Pada saat berikutnya, sosoknya membentang puluhan juta mil jauhnya dari langit berbintang, muncul di ruang kosong hanya beberapa juta mil jauhnya dari Sang Zixing. Meskipun tidak ada suara di masa lalu, tidak ada peringatan sebelumnya, tetapi pada saat ini, apakah itu 12 suku utama di Sang Zixing, puluhan juta orang yang selamat, atau 3 kubu di luar atmosfer, pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya di berbagai jenis kapal perang juga berbaris menuju atmosfer Sang Zixing, dan ingin memasuki naga bercabang 3 yang terbunuh oleh pertunjukan bintang ini. Dalam kekosongan alun-alun, semua napas yang dapat dihirup, pada saat ini, semua karena ketakutan hati yang tak dapat dijelaskan, secara tidak sadar memproyeksikan garis pandang ke Ye Xuan. Bentuk tubuhnya puluhan ribu kaki, dan aroma tubuhnya tertahan, tetapi meskipun demikian, itu memberi orang perasaan menghancurkan bumi. Pada saat ini, postur Ye Xuan yang berbintang dan tak terkalahkan jelas dan tak tertandingi. Dan hampir abadi terukir di hati setiap orang. Capung Berahang 3 merespons paling cepat. Saat tubuhnya bergetar dan terbanting, dia secara tidak sadar berteriak di tempat, napas ini, raja itu abadi. Ya Tuhan, besar sekali, jangan impulsif. Apa istimewanya, itu salah paham. Pada saat berikutnya, alam semesta di luar jutaan mil Sang Zixing, 3 kubu dunia, yang hanya berjarak 1 jam, telah hancur di langit. Seruan putus asa dari jalan. Raja itu abadi. Sebenarnya, raja itu abadi. Sudah berakhir, ini sudah berakhir, tidak heran masyarakat adat ini begitu terkejut, orang-orang sama sekali tidak takut. Petik 2. Defisit juga menganggap orang sebagai 2 orang idiot. Apakah benar-benar baik bagi kita untuk memiliki masalah dengan otak kita? Sekelompok abadi biasa, dengan ratusan juta kapal luar angkasa, benar-benar menyerang bintang kehidupan perlindungan abadi. Raja, melarikan diri, tidak ada ketegangan. Pihak lain tidak hanya abadi, tetapi juga langit berbintang. Jenis darah ini adalah yang paling kejam, dan sama sekali tidak masuk akal. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda akan terdegradasi hari ini. Di tempat di mana Anda berada dalam hantu, hanya melompat keluar dari orang yang kuat adalah keabadian raja. Apakah ini membuat orang tidak hidup? Pergi untuk melarikan diri. Boom, booming. Dengan seruan-seruan ini terdengar, dan ada banyak kapal perang di 3 kubu. Dalam sekejap, tenaga kuda itu terbuka penuh, dan dia berbalik tanpa ragu-ragu, bergegas menuju tirai cahaya jalan selanjutnya. Ratusan juta kapal perang kapal luar angkasa yang berbeda, hanya untuk tiba di langit berbintang yang aneh ini, hanya 1 jam, kecuali Capung Berahang 3, semua orang, bahkan di masa depan, dapat keluar dari kapal perang di kaki dan mengalaminya secara pribadi. Mari kita lihat suasana langit berbintang ini. Pada saat ini, itu seperti seekor anjing yang sedang berkabung, dan buru-buru berbalik, ingin melarikan diri. Petik 2. Hari ini, kamu tidak ingin menjalankannya. Permukaan, untuk semua ini, kata-kata Ye Xuan yang sangat dingin dan tidak dapat dipahami belum jatuh, dan tubuhnya yang besar dan mengerikan dan kejam telah menghilang di tempatnya. Di bawah, untuk sesaat, ketika sosoknya muncul kembali, dia sudah lebih dari 1 juta mil jauhnya, memegang lengannya dan berdiri di depan tirai cahaya redup yang mengarah ke dunia gelap, menghalangi belenggu semua orang. Jalan untuk melarikan diri. Melihat pemandangan ini, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya yang telah melarikan diri dari segala arah tiba-tiba berhenti di kehampaan, dan ada seorang raja di depan mereka yang abadi, meskipun ukuran raksasa mereka dibandingkan dengan tirai cahaya redup yang lebih lebar. Itu benar-benar bukan apa-apa,
ada lebih banyak celah di kedua sisi sosok itu, yang dapat menampung seluruh armada. Tetapi, semua kapal perang, tetapi tidak ada yang berani maju, itu sama sekali tidak berbeda dengan mengirim kematian. Setelah keheningan singkat, di dalam armada suku-suku dari 3 kubu, beberapa suara gemuruh yang mengerikan terdengar seperti suara abadi. Sebelum jalan diblokir, Anda tidak akan dapat meninggalkan kehampaan yang sangat aneh ini, dan tetap tinggal, menghadapi seorang raja keabadian, menunggu mereka, kecuali kejatuhan, tidak ada kemungkinan lain. Pokoknya, horizontal dan vertikal sudah mati, tidak meninggalkan vitalitas di sini, bergegas ke tirai cahaya redup di depan, masih ada jejak pelarian dari tempat ini, kemungkinan untuk kembali hidup. Untuk garis kehidupan ini, semua kesalahan abadi semuanya dieja. Peledakan, semua kapal perang, segera dibombardir. Bagaimanapun, kamu harus meledakkan langit berbintang ini. Kalau tidak, jika aku tinggal di sini, aku akan mati. Ya Tuhan, jika aku tahu bahwa ada seorang raja di tempat ini, aku tidak akan datang untuk membunuh orang tua itu. Petik 2, boom, petik 2, booming, titik. Saat suara gemuruh dari para gek abadi dari semua kelompok etnis terdengar, komandan armada berikut tidak ragu-ragu lagi, dan segera mengeluarkan perintah untuk meluncurkan senjata dan meluncurkan pemboman. Suatu kali, sinar energi senjata angkatan laut yang tak terhitung jumlahnya dan banyak jumlahnya, seperti jika Anda tidak menginginkan uang, menghantam langit berbintang. Menghadapi pemandangan ini, Yesuan sangat marah di tempat. Dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, ditambah dengan tubuh raksasa yang besar dan kuat, sinar energi senjata angkatan laut biasa tidak dapat lagi membahayakannya, kecuali jika itu adalah meriam cahaya mati anti-material dari benteng besar dan besar. Sinar energi. Namun, di antara 3 kapal perang dengan lebih dari 100 juta, ukuran benteng itu cukup kecil, tetapi hanya sekitar 20%. Itu juga tersebar di ruang kosong yang luas di depannya. Dengan kekuatan Yesuan, menghindari sinar energi senjata cahaya mati antimaterial yang tersebar secara sporadis ini tidak memiliki masalah sama sekali. Di bawah goyangan tubuh, dia telah bergegas keluar, berkedip di depan armada, dan membanting tinjunya. Boom, gemuruh, suara ledakan itu keluar, dan setelah pukulan, ratusan kapal perang langsung berubah menjadi bola api. Di antara mereka, 3 sosok bermata serigala jatuh dari benteng besar dan berguling ke dalam kehampaan saat kapal perang meledak. Perbaikan lainnya lebih lemah, bahkan jika mereka kuat di alam semesta, tidak ada yang lolos. Energi yang diledakkan oleh kapal perang merobek tubuh, adalah tinju Yesuan. Dampak horor dikejutkan oleh daging dan darah. Lebih dari 100 kapal dari semua jenis, semuanya meledak, hanya 3 yang hidup, ketiga orang ini, semuanya adalah makhluk abadi yang aneh, dan juga dari alam semesta kedua dari 9 kelompok utama King Peng. Lebih dari 100 kapal perang ini, semuanya milik orang-orang King Peng di alam semesta kedua dan koalisi 9 keluarga, dan salah satu benteng besar, adalah kapal induk utama Legiun King Peng. Ye Xuan sengaja menatap sisi bidikan ini. Ratusan juta kapal perang di seluruh dunia semuanya berada di bawah komando para gek abadi dari semua kelompok etnis. Jika Anda ingin menghentikan semua ini, Anda harus menyalahkan yang abadi. Hanya saja, bahkan dia tidak berpikir bahwa benteng kapal induk pusat yang dia incar sebenarnya adalah King Peng dari alam semesta kedua. Ngomong-ngomong, hubungan antara keluarga dan Yesuan benar-benar tidak baik. Faktanya, di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, kecuali kura-kura yang telah disegel, 9 kelompok etnis lainnya semuanya sama, semuanya adalah musuh Yesuan. Meskipun Yesuan menjadi bintang-bintang Tianhe, hubungan di antara mereka telah mereda, tetapi sejak saat ini alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis memblokir lubang cacing, dan tidak mengizinkan kelompok etnis lain dan kekuatan kuat di luar pesawat untuk memasuki alam semesta kedua. Lihat, orang-orang ini jelas masih sama. Setiap orang hanya orang yang damai di permukaan. Secara pribadi, masih ada perhitungan. Dengan cara ini, Yesuan secara alami tidak akan kehilangan apapun, dan tidak ada tekanan psikologis sama sekali. Pada saat ini, bentuk tubuh baru saja jatuh dari benteng utama pusat yang meledak menjadi bola api. 3 gek abadi dari orang-orang King Peng mengubah wajah mereka untuk pertama kalinya dan meminta Rao untuk menyalahkan. Hebat, ledakan besar, jangan impulsif. Petik 2. Benar, ada yang harus dikatakan,
dorongan itu adalah iblis. Kesalahpahaman, kesalahpahaman, ini pasti kesalahpahaman. Sambil memohon belas kasihan, ketiga orang ini lebih cepat tertegun dan mundur. Baik itu kata-kata atau tindakan, mereka membodohi Yesuan. Petik 2. Kalian tiga orang tua, kapan raja sebodoh kalian? Suan sangat marah sehingga dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan ketiga orang ini. Alasan mengapa dia menembak awalnya adalah untuk membunuh ayam dan monyet. Jika ketiga orang tua ini jujur, sekarang mereka masih ingin membodohinya, maka tidak ada yang lebih sopan. Petik 2. Boom. Petik 2. Oh. Saat langit berbintang menghantam dengan keras, tiga orang jenius abadi dari keluarga King Peng yang dengan cepat mundur dengan cepat meledak dalam daging dan berubah menjadi kabut berdarah, dan mereka ditusuk dalam sekejap mata. Petik 2. Berani menembak raja, atau melarikan diri, ini adalah akhir. Pukulan itu meledakkan tiga orang abadi yang aneh, meninggalkan Filabian Siang yang pertama berbalik ratusan juta kapal perang. Menjauh menatap, mulut datang dengan gemuruh gemetar, tidak ada napas atau dua, seperti dewa. Versus, pada saat yang sama, tiga kabut berdarah yang dibentuk oleh tiga jenius abadi dari keluarga King Peng juga tersapu ke dalam tubuh oleh gelombang pertama dan langsung dikirim ke Sen Nong Ding di dunia abadi. Saat ini, dia tidak ingin mengungkap identitas Xuan Ye, oleh karena itu, bukan hanya bentuk kera ajaib Suire yang tidak boleh diungkapkan, bahkan tripod Sen Nong tidak dapat digunakan, tetapi untungnya meledak terbuka secara langsung terlibat dalam tubuh Suewu. Sen Ding menjadi di antara hematospermia yang mengembang, efeknya sama, tidak ada yang tidak tepat. Hua Seng Yao dari kesempatan itu, dalam industri Sen Ding abadi dalam tubuhnya, ketiga tenda ini telah dipadatkan Suewu menjadi darah sperma 3 tingkat yang monumental, meninggalkan villa langsung ke wilayah tengah dasar gua vulkanik yang menyegel koleksi untuk hari lain menyempurnakan 22 dan, serta meluangkan waktu untuk mundur dari terobosan ini. Terukir, dengan tembakan guntur Villa Daun, meninju ledakan ratusan kapal semua jenis kapal perang, diikuti oleh pukulan lain yang sangat bergerigi diledakkan lagi, mengubur tiga abadi yang kuat, dikelilingi oleh awalnya dibombardir salvo semua kapal perang, segera setelah mereka dijadwalkan, semua menghentikan pemboman, ketat. Kemudian, ketika suara lowongan lemah terdengar, sosok itu bergegas keluar dari benteng utama-utama berbagai kelompok etnis di kejauhan, dan ragu-ragu dan menabrak sisi Yesuan. 1. Melihatnya, ada total 62 sosok seperti itu, yang semuanya abadi. Membantu orang ini, dengan jelas mengenali situasinya, mengetahui bahwa menghadapi raja yang begitu kuat adalah abadi, ingin menciptakan kekacauan dan melarikan diri, itu tidak mungkin, jangan lihat mereka, ada 62 abadi. Tetapi orang-orang baru saja mengetuk 3 pukulan, saya benar-benar ingin menghancurkan mereka semua, tetapi itu hanya beberapa pukulan lagi, versus. Ini tidak sebagus yang lembut sementara, dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri, lengkap. Faktanya, karena temperamen berbintang ini hanya mengharuskan semua kapal perang untuk menghentikan tembakan, dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri, alih-alih langsung menyerbu armada dan membuat tembakan besar, sangat mungkin dia tidak akan menghancurkan semua orang. Bunuh. Jadi, kamu harus bicara. Petik 2. Kenapa, kamu tidak lari? Lihat, 62 makhluk abadi aneh ini semuanya maju ke depan, dibagi menjadi beberapa lingkaran di depan kehampaan, menjaga jarak aman tertentu, semua wajah penuh kewaspadaan, Yesuan segera tertawa. Benar, oleh karena itu, semua orang tua itu pahit, beberapa orang menghela nafas, beberapa tidak bisa berkata apa-apa, dan meskipun mereka tidak mendengkur, mereka semua menggelengkan kepala. Sangat jelas, ini adalah ritme yang menyeratkan nasib hidup. Setidaknya di permukaan, ia telah menyerah, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Untuk pertunjukan semacam ini, Yesuan cukup puas. Saat ini, ia mengangguk dan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke sekitarnya, karena kamu belum melarikan diri. Mulai sekarang, kamu, termasuk semua kapal perang di belakangmu, dan kapal perang. Kehidupan apapun, semua ditangkap oleh raja. Tawanan. 1. Kelompok makhluk abadi memiliki mata besar dan mata kecil, dan wajah mereka penuh dengan warna aneh. Mereka secara alami dapat memahami arti kata-kata Yesuan, tetapi, seorang raja yang kuat adalah abadi, apa yang mereka lakukan untuk mereka. Jangan meremehkan jumlah monster tua, lebih dari 60, tetapi bahkan tidak ada segel di dalamnya, Anda tidak mampu mengalahkannya beberapa kali.
Meskipun jumlah kapal perang bintang di belakang kerumunan lebih dari 100 juta, itu jelas lebih buruk jika dibandingkan dengan keabadian seorang raja. Suatu kali, 62 makhluk abadi yang aneh ini, semuanya canggung, tidak dapat melakukan apa yang menjadi tujuan Yesuan. Petik 2. Mulai sekarang, semua kapal perang telah direorganisasi, dan 10 korps kecil telah keluar. 10 resimen ini bersatu bersama, yang merupakan pasukan tawanan raja. Tepat ketika orang-orang tua itu semua diam-diam tertegun, Yesuan sekali lagi mengeluarkan suara, dan secara langsung memecahkan keraguan hati mereka. Katakanlah, dalam setengah, garis pandang Yesuan pulih dari kapal perang besar di kejauhan, dan sekali lagi jatuh pada 62 makhluk abadi aneh yang tercengang. Setelah berpikir sebentar, dia melanjutkan, adapun kamu, bentuklah parlemen. Bagi raja untuk memimpin pasukan tawanan, nama parlemen itu disebut parlemen tawanan. Kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan 62 monster abadi di depannya hampir berubah menjadi kehampaan oleh pemandangan itu. Pada saat ini, mereka pada dasarnya memahami maksud dari armada besar tawanan Yesuan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya ingin membangunnya menjadi militer dan mencabik-cabiknya menjadi bentuk. Sebenarnya, meskipun pihak lain kuat, itu abadi untuk Raja Tiran yang tiran, tetapi medan galaksi semacam ini tidak mungkin sendirian. Para dermawan pribumi di bintang kehidupan yang dipegangnya sangat lemah, jadi tentu saja mereka melihat armada yang kuat di belakang mereka. Termasuk 62 monster abadi mereka juga diambil oleh pihak lain, dan mereka harus didorong oleh para jenderal yang memimpin pasukan. Ini bukan apa-apa, bukan hal yang memalukan untuk memberi seorang raja sepotong keabadian. Itu bukan hal yang memalukan. Di langit, itu awalnya adalah orang yang kuat. Terlebih lagi, mendengarkan maksud pihak lain, tampaknya pembentukan legiun, diganggu dan direorganisasi menjadi 10 legiun kecil, kemudian mereka akan membentuk parlemen untuk mengelola, pihak lain tidak campur tangan. Seperti ini memberi mereka tingkat kebebasan yang tinggi, bahkan jika mereka tidak bahagia di masa depan, mereka akan dapat melarikan diri dari medan bintang ini. Namun, nama legiun ini disebut tentara tawanan. Dewan tertinggi legiun sebenarnya dinamai menurut tawanan. Apakah ini agak terlalu memalukan? Diskusi, organisasi semacam ini mendengarkan kelas atas, tetapi jika Anda menambahkan tawanan di depan, tanyakan pada sekelompok monster abadi bagaimana menghadapi untuk melihat orang-orang. Karena Anda tidak memiliki pendapat, maka masalah ini sudah diperbaiki. Ketika orang-orang tua itu pahit, ragu-ragu apakah akan berdiskusi dengan nama-nama dan kurangnya perhatian, untuk melihat apakah nama parlemen dapat diubah, Yesuan secara langsung menganggap mereka sebagai default. Dengan lambaian tangannya, dia mengalihkan pandangannya ke capung berahang 3 yang menyusut ke samping. Kamu melihat hal ini dengan cukup menyenangkan. Mulai sekarang, Kapten Parlemen Tawanan akan dilayani olehmu. Plop. Selanjutnya, capung berahang 3 benar-benar langsung ditanam di kehampaan oleh Rai, dan sulit untuk bangun. Wajahnya sudah sangat pahit. Pada saat ini, dia ingin berdiri dan memberitahu orang lain bahwa dia bukan sesuatu. Tidak, itu bukan sesuatu. Singkatnya, Kapten Parlemen Tawanan, dia tidak ingin menjadi apapun. Setelah kembali ke alam semesta kedua di masa depan, itu pasti akan dihotbahkan. Pada saat itu, apa yang disebut tentara tawanan dan parlemen tawanan pasti akan menjadi bahan tertawaan para penguasa kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 bintang berbintang di dunia. Anggota resimen militer sama sekali tidak peduli. Kapal perang lebih dari 100 juta. Kapal, jumlah orang kuat di setiap kelompok lebih banyak. Siapa yang tahu yang mana? Bahkan 61 anggota parlemen tawanan lainnya memiliki banyak orang. Ketika masalah itu menyebar, tidak mungkin untuk menyebutkannya. Hanya ada pembicaranya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Ketika saya memikirkan orang-orang yang datang dengan hal yang memalukan ini, nama yang disebutkan pastilah dia sebagai Kapten Parlemen Tawanan. Naga Berahang 3 memiliki perasaan sedang jatuh cinta, dan hampir bergegas untuk menangis. Melihat pemandangan ini, 61 makhluk abadi lainnya bertukar mata dan menyatakan simpati kepada capung Berahang 3. Pada saat yang sama, mereka semua menghela nafas lega. Bagaimanapun, Kapten Parlemen Tawanan tidak jatuh pada dirinya sendiri. Datanglah, terima kasih. Petik 2. Tuan, selamat datang kepada Tuhan untuk kembali. Juga,
Pada saat ini, dari kejauhan Sang Zixing di kejauhan, lebih dari 30 tokoh berkumpul, dan masih terpisah oleh jarak yang jauh, mereka berteriak dan dengan gembira bertemu Ye Xuan. Lebih dari 30 tokoh ini adalah pemimpin teratas dari 12 suku utama di Sang Zixing. Mereka baru saja dipanggil oleh para elit suku sebelum 1 jam. Meskipun tidak ada yang berhasil menembus keabadian, mereka semua adalah kekuatan kesempurnaan agung 9 tingkat alam semesta adalah keabadian setengah langkah. Yah, 1 tahun, semua dari yang pertama ke alam semesta, menerobos ke kesempurnaan agung 9 langkah dari situasi ini. Tidak buruk, Xuan menoleh untuk menantikannya, tepat di depan mata, setelah menyetujui 2 kalimat, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan segera melihat tatapan yang mempesona ke arah sekelompok orang, hanya 36, 12 tingkat tinggi suku yang akan datang, masing-masing 1. 36 suci ini, adalah Ye Xuan yang diambil dari dunia abadi. Hanya beberapa tahun yang lalu, hanya memurnikan cairan tingkat 20 yang bagus, total 100 tabung, saat ini langsung menghabiskan sepertiga. Cairan tingkat 20 dapat membuat kesempurnaan besar tingkat ke-9 alam semesta dan langsung menerobos ke tingkat pertama yang abadi. Saat ini, Ye Xuan telah memberikan cairan tingkat 20 kepada 36 elit tingkat tinggi suku tingkat tinggi. Jelas bahwa mereka ingin membantu mereka lagi, biarkan mereka semua menerobos dan menjadi abadi. Seperti akibatnya, di antara para penyintas Sang Zixing, ada 36 monster tua abadi, dan akhirnya kekuatannya masih terlalu mencolok. Tentu saja, cairan kultur gen adalah produk teknologi dari 3 bintang di dunia. Ye Xuan tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengeluarkannya apa adanya. 36 cairan kultur gen tabung ini semuanya dipadatkan menjadi pil dan, yang ukurannya hanya sebesar lengkeng, napasnya kuat, dan tidak ada perubahan dalam kemanjurannya, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk melihat larutan kultur gen. Terukir ini, melihat bidikan terpencil di depan mata, level abadi setengah langkah 36 kursi dari sisa-sisa level tinggi dari level tinggi, semua wajah penuh dengan kegembiraan, setelah menerima, mereka telah menyerahkan kepada Ye Xuan, perasaan hadiah Tuhan. Petik 2. Baodan ini, kamu langsung telan setelah kembali, lalu mundur, kalau tidak ada yang tidak terduga, dalam beberapa hari, kamu seharusnya bisa menerobos ke keabadian. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan seperti hal kecil yang sepele, dan dia melambaikan tangannya dengan cara yang berkibar, pergi dan pergi. Ingatlah untuk memperbaikinya setelah menerobos, dan kamu harus berlatih lebih keras di masa depan, dan ikuti raja tanpamu. Pada saat itu, ketika kultivasi Anda mencapai tahap ke-9 keabadian, Raja secara alami memiliki hadiah Baodan yang lebih baik. Itu cukup untuk membantu Anda menerobos dalam satu gerakan. Semua ini, saya melihat 62 raksasa abadi termasuk capung berahang 3 di kejauhan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa langkah ke-36 bintang kehidupan ini abadi, dan hanya setahun yang lalu mereka baru saja memasuki alam semesta. Dalam waktu 1 tahun, saya benar-benar memasuki lingkungan langsung dari awal, dan menerobos ke kesempurnaan besar tingkat 9 alam semesta. Ini cukup menakutkan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang disebut Baodan yang baru saja mereka dapatkan masing-masing, itu bagus. Nah, terobosan ke Baodan abadi juga dapat diabaikan, tetapi, dapat menerobos ke Baodan abadi, tetapi itu tidak boleh dianggap tidak terdengar. Tubuh paman, sebenarnya memiliki hal yang baik seperti itu. Pikiran otak melintas di lautan, dan kalajengking 62 kalajengking abadi langsung memerah, dan semua menoleh untuk melihat Ye Xuan, bernapas dengan cepat. Naga 3 rahang, yang baru saja diangkat sebagai kapten parlemen tawanan, bahkan lebih ingin mengambil dahi. Dia berkata, para pendahulu, ini, Anda lihat bahwa saya adalah seorang pembicara, apakah itu sedikit hadiah? Saya bukan urutan ke-7. Jarak antara kedua langkah itu hanya 2 langkah. Kata-kata capung berahang 3 baru saja jatuh, dan 61 makhluk abadi aneh di sekitarnya juga melemparkan pandangan menghina padanya. Tepat, ketika dia dinobatkan sebagai kapten parlemen tawanan, dia masih merupakan ekspresi cinta yang tidak dapat dipahami. Semua orang melemparkan pandangan simpatik kepadanya dengan sedikit kenyamanan. Ini adalah sekejap mata. Begitu saya mendengar bahwa ada kesuksesan besar dalam urutan ke-9 keabadian, saya langsung menerobos ke Baodan abadi, dan segera mengubah warna, dan mengambil inisiatif untuk mengambil posisi pembicara.
Saya meminta hadiah, bahkan di akhir wacana, saya menyebutkan kultivasi saya sendiri sebagai kekuatan, dan saya menghadapi terobosan dalam menghadapi yang mengesankan, hanya 2 langkah kecil. Ini, apakah tidak jelas untuk menyarankan bahwa seseorang akan memberi Anda harta karun? Sederhana, lurus tanpa malu. Jangan, jika Anda dapat memiliki kesempatan seperti itu, jika Anda tidak tahu malu, Anda akan mendapatkan terobosan ke Bao dan abadi. Semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan tanpa malu. Ini, yang kupikirkan, ketika monster tua abadi itu menatap Yesuan lagi, mata mereka tiba-tiba berubah lagi, dan semuanya berwarna hijau, dan yang seperti serigala berteriak. Petik 2. Hadiah. Apakah kau menginginkan ini? Setelah menggantungkan nafsu makan dari makhluk-makhluk aneh abadi ini, aku dengan rela dan bahkan rela bermain untuk diriku sendiri di masa depan. Yesuan menyeringai dan menyipitkan mata ke wajah dan mengubahnya menjadi yang lain di dunia abadi. Dan tingkat ke-10 mengeluarkannya dan memegangnya di telapak tangannya. Saat ini, tidak jauh dari pandangan 62 makhluk aneh abadi, semuanya berkumpul ke arah telapak tangannya, satu persatu, dan napasnya tergesa-gesa. Ambil, kultivasi mereka adalah kekuatan, dan tentu saja mereka dapat merasakan atmosfer Den ke-21 ini. Ini jelas merupakan harta karun yang sebanding dengan cairan kelas 21. Itu dapat membuat kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari yang abadi, dan langsung menerobos ke yang abadi tanpa ketegangan apapun, hanya. Ini hanya yang ini, jadi itu cukup untuk membuat 62 monster abadi di tempat kejadian menjadi gila. Meskipun kultivasi mereka tinggi dan rendah, yang tinggi telah mencapai keabadian tingkat 8, dan yang rendah hanya keabadian tingkat kedua. Tetapi bahkan jika itu tidak dapat digunakan sekarang, jika bisa mendapatkan harta karun seperti itu, tunggu perbaikan di masa mendatang. Ketika kekuatan mencapai kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi, setelah ditelan, dalam beberapa hari, Anda akan dapat berhasil menerobos alam besar dalam sekejap, dan menjadi abadi satu atap. Kesempatan seperti itu benar-benar merupakan impian dari setiap kesalahan abadi. Bagaimanapun, dalam keadaan normal, kesempurnaan agung tingkat 9 dari keabadian harus berhasil menerobos ke keabadian, setidaknya selama 1000 tahun. Dan itu bukan jaminan keberhasilan. Pada dasarnya, ada 1000 kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi, dan beberapa di antaranya dapat berhasil ditingkatkan menjadi abadi, tidak sebanyak satu. Yang lain, berhenti pada keabadian biasa seumur hidup, atau jatuh seperti ini. Benar, itu dia. Hadiah Xie Dawang. Seseorang, melihat Baodan ini, air liur capung berahang 3 keluar dengan cepat. Baginya, daya tarik dan godaan Baodan ini jelas lebih dari setetes sumber jahat yang diberikan Yesuan kepadanya. Kuat berkali-kali, bagaimanapun, cairan sumber jahat tidak dapat membiarkan kultivasinya menjadi kekuatan, langsung dari kesempurnaan agung tingkat 9 yang abadi, menerobos ke keabadian. Melihat Yesuan mengeluarkan Baodan, orang ini berpikir bahwa dia benar-benar memberinya hadiah, dan hatinya telah membuka bunga. Baodan belum mendapatkannya, dia berterima kasih padanya terlebih dahulu, dan dia juga menghormati Yesuan. Dawang juga berterima kasih kepada raja karena telah memberi hadiah. Dalam sekejap, 61 makhluk abadi aneh di sekitarnya mengangkat mata mereka lagi, dan mereka melemparkan pandangan menghina mereka pada capung berahang 3, tetapi di antara mereka, ada makna yang jelas dan iri. Jika, mungkin mereka lebih suka bertukar tempat. Sayangnya, semua orang berpikir salah, Yesuan berbicara dan tersentak, tidak menunggu naga berahang 3 untuk bergegas maju, telapak tangannya yang raksasa berbalik, dan Baodan dikumpulkan di tempat. Tidak asin dan tidak kejam bertanya, siapa yang mengatakan bahwa raja ingin memberikan harta ini kepadamu? Melihat capung berahang 3 yang bergegas ke depan mata itu membatu sekaligus, dan menatap Yesuan dengan desahan lega, kesedihan karena tiba-tiba jatuh dari awan ke dasar lembah dengan cepat diberikan. Untungnya, Yesuan tidak memukulnya lagi, tetapi dia terus berkata dengan lembut, di satu sisi, kultivasimu tidak mencapai tahap ke-9 dari kesempurnaan agung. Selain itu, memberimu kapten parlemen tawanan, ini sudah hadiah, jangan terlalu serakah. Di sisi lain, kamu baru saja dikompilasi oleh raja. Kekuatannya belum ditetapkan. Bahkan jika kekuatannya telah mencapai penyempurnaan agung tingkat ke-9 dari keabadian, mengapa kamu harus melamar level Baodan ini sebagai hadiah? Singkatnya, Yesuan telah membawa topik ke sisi yang benar.
Ketika sampai pada hal ini, semua makhluk abadi yang tidak jauh dari sana berpikir dengan saksama, jelas menunggu teks mereka sendiri. Dia, ini setelah pengarahan, dan kemudian berkata, dalam waktu dekat, Raja akan memimpin semua pengikut, dan membuka langit berbintang lebih dalam ke dalam kehampaan, menaklukkan situs larangan berbintang yang kuat. Di antara bintang-bintang di tanah terlarang, pada dasarnya ada lebih dari satu segel abadi. Tingkat keberadaan ini, Raja yang memiliki tembakan sendiri, Anda bertanggung jawab, hanya binatang terlarang abadi, dan armada di bawah kepemimpinan skuadron binatang terlarang di bawah perbatasan. Mengenai keuntungan dari panen, Raja dan bagian bawah kalajengking hanya mengambil 70%, dan 30% lainnya diawasi oleh tawanan perang Anda. Ingatkan Anda bahwa harta karun di tangan Raja, serta orang-orang biadab dan biadab dari semua yang selamat dari Sang Zixing, adalah semua harta karun dari binatang buas ini, dan bintang-bintang kehidupan di bintang-bintang. Berbagai roh yang diperoleh dari atas disempurnakan. Jika Anda ingin mendapatkan Baodan, dan dengan cepat meningkatkan darah harta karun, Anda dapat mengumpulkan keterampilan militer dan melamar raja saat Anda membutuhkannya. Ada cara lain, yaitu, ketika 30% penaklukan terakumulasi dan jumlah yang dibutuhkan untuk pemurnian tercapai, maka raja akan diminta untuk memurnikan Baodan dan daging dan darah. Setelah mendengar ini, semua mata aneh abadi segera menyala, dan bahkan napas sekali lagi tergesa-gesa. Benar, benar, mereka memasuki langit berbintang ini. Mereka awalnya datang untuk menjarah sumber daya. Meskipun mereka sekarang ditangkap, hal-hal yang harus dilakukan dalam tindak lanjut jelas tidak bertentangan dengan niat awal mereka. Meskipun keuntungan dieksploitasi hanya hingga 30%, tetapi dengan kematian seorang raja setelah keabadian, jumlah total peperangan yang diperoleh setiap kali jauh lebih banyak daripada berat yang bisa mereka dapatkan. Seperti, dalam kasus ini, San Cheng sebenarnya tidak menderita sama sekali. Terlebih lagi, sekarang, selain akumulasi peperangan, 30% dari keuntungan yang terkumpul di tangan tim, di masa depan juga dapat meminta seorang raja untuk melakukan tembakan abadi. Pemurnian dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kekuatan, dan menerobos ranah harta karun yang besar. Hal semacam ini sama sekali tidak dapat saya temukan dengan lentera. Masa depan cerah. Dengan mengingat hal ini, 62 makhluk abadi yang aneh, termasuk capung berahang 3, segera mematahkan pikiran Yin, dan seluruh hati menjadi panas awalnya. 62 makhluk abadi aneh termasuk capung berahang 3, karena kesombongan Yesuan, hanya menyerah di permukaan, dan hati telah menghitung bahwa Yang dan Yin bersalah. Begitu mereka menemukan kesempatan, mereka segera mengambil kapal etnis. Tirai cahaya redup ketika saya melarikan diri, benar-benar melarikan diri, tetapi sekarang, dengan cara Yesuan untuk mengerahkannya, mentalitas 62 makhluk abadi aneh ini telah mengalami pembalikan total. Apakah itu yang disebut obat daging dan darah yang dapat membuat alam semesta pertama kali menembus kesempurnaan tingkat ke-9 alam semesta dalam waktu 1 tahun? Itu masih dapat membuat makhluk abadi aneh dalam kesempurnaan tingkat ke-9 ini, dan dengan lancar menerobos alam besar dalam waktu singkat. Dalam satu gerakan, itu dipromosikan menjadi Baodan abadi. Bagi mereka, itu adalah sumber daya tertinggi yang dapat dipenuhi, dan hal-hal ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di 3 bintang utama dan kekuatan teratas dunia, ada juga Raja Abadi, dan bahkan beberapa kelompok etnis yang kuat, bahkan Kaisar dan Kaisar Abadi. Ada, tetapi, mereka juga tidak memiliki harta karun semacam ini. Terlebih lagi, bukankah orang yang mengaku sebagai raja sudah mengatakannya? Bahan baku untuk memurnikan obat-obatan daging dan darah ini dan Baodan adalah harta karun dari binatang terlarang, bintang kehidupan di bintang-bintang, dan harta karun dari harta karun teratas yang tumbuh di alam semesta. Sumber daya ini, mereka bisa dapatkan di sini, dan itu adalah yang paling banyak di sini, di 3 bidang langit berbintang utama, di mana langit berbintang kuno ini, propertinya begitu kaya. Menggabungkan semua ini, 62 tuan tua abadi menetapkan pikiran mereka dalam sekejap, dan memutuskan untuk mengikuti daun di belakang Yesuan untuk menebas larangan berbintang di kedalaman kehampaan, dan melakukan yang terbaik, tidak menggiling pekerjaan, telah berlalu, karena untuk setiap pertempuran, keuntungan akhir akan dibagikan kepada mereka dalam 30%, dan 3% ini akan menguntungkan. Bagi mereka, bagi kelompok etnis mereka, mereka jelas merupakan darah dan daging masa depan, dan Baodan, apa? Setelah memikirkan semua ini,
dapat dikatakan bahwa bahkan jika Ye Xuan ingin membawa orang-orang ini pergi, mereka tidak akan melakukannya, dan kulit mati akan mengikuti di belakang Ye Xuan, mencari aturan dan mencari bantuan. Semuanya, debu mengendap, dan hasilnya adalah Ye Xuan sangat puas. Saat ini, karena setiap orang adalah milik mereka sendiri, maka perang secara alami tidak mungkin terjadi lagi. Ye Xuan segera mengangkat perubahan ke-6 konjak, tetapi masih mempertahankan keadaan konjak di dalam tubuh, tetapi hanya menghilang. 2 tulang-tulang pipi dan kabut hitam, hanya daging dan darah yang selamat, juga telah berubah menjadi temperamen berbintang. Dengan cara ini, kultivasinya sebagai kekuatan, dari langkah pertama Raja yang abadi, jatuh ke tahap keempat keabadian aktivasi konjak, meskipun jatuh sebanyak 6 langkah kecil, bahkan melintasi alam yang besar, tetapi dengan kekuatan perbaikan tingkat keempat yang sekarang abadi, masih mungkin untuk menghancurkan 62 manusia abadi ini, jadi Ye Xuan tidak khawatir. Terlebih lagi, mata orang-orang tuanya tampaknya adalah bahwa Raja hanya karena tubuh raksasa yang besar, terlalu merepotkan, sehingga ukuran tubuhnya telah dikurangi, menjaganya pada ketinggian 10 kaki. Pada perbaikan terus-menerus adalah kekuatannya, diperkirakan karena tekanan abadi Raja terlalu kuat, bahkan jika itu menyatu, tetapi kadang-kadang hanya mengungkapkan jejak, itu cukup menakutkan, sehingga sengaja disembunyikan dan disimpan dalam tahap keempat keabadian. Dengan cara ini, tentu saja, saya bahkan tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan orang-orang tua itu. 1. Setelah adegan itu dipotong, 62 makhluk abadi yang aneh dengan cepat menjadi hidup. Ye Xuan baru saja mengaku, lebih dari 100 juta kapal perang di 3 kubu harus ditata ulang dan diubah menjadi 10 resimen kecil. Selain itu, lapisan komando tentara tawanan, yang merupakan parlemen tawanan, juga harus segera dibentuk, dan beberapa klausul harus dirumuskan. Semuanya membutuhkan mereka untuk terlibat secara pribadi, tetapi orang-orang tua itu sangat sibuk, karena Raja berkata, dan segera pertempuran pertama akan diluncurkan, artinya, pertempuran pertama mereka adalah 30%. Keuntungan perang, aku akan segera mendapatkannya. Lihat, orang-orang tua itu sibuk dalam kehampaan, mengirim armada, mendistribusikannya kembali ke 10 korps kecil setelah gangguan, dan mendiskusikan rincian pembentukan dan operasi para tahanan. Ye Xuan mengangguk puas dan tidak pergi. Mengganggu mereka, sosok itu bergoyang, bahkan ketika kembali ke Sang Zixing. Sebelumnya, setelah mendapatkan dan tingkat 20 yang dihadiahkan olehnya, tingkat tinggi abadi setengah langkah ke-36 dari 12 suku Sang Zixing, setelah kembali ke bagian dalam bintang, telah dibuka kembali untuk pertama kalinya. Sebuah terobosan di alam, Ye Xuan kembali ke Sang Zixing pada saat ini, hanya menunggu mereka untuk membuat terobosan yang sukses. Setelah semua 36 orang tua ini berhasil menembus keabadian, Ye Xuan akan memberi mereka 3 hari lagi untuk menstabilkan alam. Kemudian, setelah semua orang melewati bea cukai, babak baru penaklukan tanah terlarang akan membuka tirai lagi. Dalam Perang Dunia Pertama ini, Ye Xuan tidak bermaksud membiarkan 20.000 iblis yang dipimpin oleh Laut dan Chang Qingyu mengintai untuk berpartisipasi dalam perang, agar tidak terlihat oleh orang-orang tua yang baru saja ditangkap. Ini termasuk 8 King Kong di Senongding, serta kalajengking terbang dan kalajengking perak. Namun, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, sehingga anggota keluarga langsung dapat berdamai dengan damai di Senongding dan raksasa kehidupan Longye. Saya ingin percaya bahwa ketika Ye Xuan melihat mereka lagi, perbaikan genus langsung ini untuk kekuatan, itu pasti akan melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Tanah terlarang yang akan disita, tidak perlu memilih. Ye Xuan langsung berada di tempat yang baru saja dikunjunginya sebelumnya. Pada suatu kali, kultivasinya belum mencapai keabadian Raja, menghadapi 3 binatang suci yang sama-sama abadi, dan lebih dari 100 pembunuh abadi biasa, bahkan Ye Xuan. Mereka hanya dapat segera menyelinap keluar setelah membunuh 5 binatang abadi. Dan, itu masih dalam situasi kritis, dan agak memalukan untuk melarikan diri langsung dari kemampuan lompatan koordinat antar planet. Tetapi, sekarang, hanya dalam setahun terakhir, situasinya benar-benar berbeda. Kultivasinya sendiri telah mencapai tingkat keabadian Raja. Dalam menghadapi 3 binatang abadi terlarang dalam larangan itu sudah memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Bahkan makhluk abadi yang mengerikan di bawah belenggu, 36 penyintas tingkat tinggi yang akan menerobos,
dan 62 pendahulu dari burung hantu naga bercakar 3, jumlah totalnya telah mencapai hampir 100. Seperti oleh karena itu, dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, Yesuan telah mengambil keuntungan mutlak di tanah terlarang di langit berbintang yang kuat. Ini telah ditebangi dan dihilangkan sepenuhnya, tanpa ketegangan apapun. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Long Yell-Life Giant Plug dapat mengubah bentuknya sehingga tidak dapat dilihat sebagai kapal perang, tetapi sebagai pendahulu, tetapi meskipun demikian, itu masih tidak berisi lebih dari 100 juta kapal. Semua jenis kapal perang, setelah dimulainya ekspedisi, bergegas ke langit berbintang, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dalam perjalanan.